Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Dwi Prasetya dengan NIM 124230009 dari kelas Sistem Informasi kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir manajemen basis data mata kuliah manajemen basis data dengan studi kasus sistem basis data manajemen pegawai. Yang pertama adalah latar belakang dibuatnya sistem basis data manajemen pegawai. Latar belakangnya adalah pertumbuhan dan perubahan cepat dalam dunia bisnis menuntut organisasi memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan kerjanya. Dengan jumlah pegawai yang terus bertambah dan diversifikasi peran, sistem manual dalam mengelola pegawai tidak lagi efektif. Oleh karena itu, implementasi sistem basis data manajemen pegawai dapat menjadi solusi yang tepat, strategis, dan memberikan efisiensi, akses cepat, kestrukturan dalam pengelolaan informasi pegawai. Kedua adalah tujuan dibuatnya sistem basis data manajemen pegawai. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem efisien dan terintegrasi untuk mengelola informasi pegawai, memudahkan identifikasi data, mencegah duplikasi data, menyederhanakan akses, serta pengelolaan data. Yang ketiga adalah entitas yang digunakan dalam sistem basis data manajemen pegawai. Yang pertama adalah entitas karyawan atau tabel karyawan yang memiliki 6 atribut dan ID karyawan sebagai primary key, dan ada nama karyawan, alamat, tanggal lahir, ID departemen, dan ID jabatan. Yang kedua ada tabel departemen yang memiliki 3 atribut, yaitu yang pertama adalah ID departemen sebagai primary key, nama departemen, dan lokasi. Yang ketiga ada tabel jabatan. Tabel jabatan memiliki 4 atribut. Yang pertama adalah ID jabatan sebagai primary key, nama jabatan, gaji, dan tunjangan. Yang keempat ada tabel partisipasi yang memiliki 3 atribut. Yang pertama adalah ID partisipasi, ID karyawan, dan ID proyek. Tabel partisipasi ini adalah tabel yang menghubungkan antara jabatan dan proyek, karena tabel jabatan dan proyek memiliki kardinalitas many to many. Yang kelima adalah tabel proyek yang memiliki 4 atribut. Yang pertama ada ID proyek yang sebagai primary key, nama proyek, tanggal proyek, dan anggaran. Yang keenam adalah tabel history proyek yang memiliki 4 atribut juga. Yang pertama adalah ID history yang menjadi primary key, terus ada ID proyek, status, dan tanggal selesai. Yang terakhir adalah tabel history proyek, tabel pengajuan cuti. Adalah memiliki 4 atribut dengan ID cuti sebagai primary key, dan ada juga ID karyawan, tanggal cuti, dan alasan. Dan inilah gambaran ERD dari sistem basis data manajemen pegawai. Yang pertama adalah jabatan. Jabatan berhubungan dengan karyawan dengan kardinalitas one to many, yang berarti satu jabatan ditempati oleh banyak karyawan. Yang kedua adalah hubungan antara departemen dan karyawan dengan kardinalitas one to many, yang berarti satu departemen mempekerjakan banyak karyawan. Yang ketiga adalah hubungan antara karyawan dan proyek. Karyawan dan proyek ini memiliki kardinalitas many to many, jadi harus dipisahkan dengan tabel asosiatif, yaitu tabel partisipasi. Tabel proyek sendiri memiliki hubungan dengan history proyek dengan kardinalitas one to one, yang berarti satu proyek memiliki satu history proyek. Yang terakhir adalah hubungan antara karyawan dan pengajuan cuti dengan kardinalitas one to many, yang berarti satu karyawan dapat mengajukan pengajuan cuti lebih dari satu kali. Selanjutnya adalah RAT atau relasi antar tabel. Di sini penjelasan sedikit RAT adalah ID pada tabel jabatan terdapat primary key yang bernama ID jabatan yang diambil oleh di tabel karyawan sebagai primary key. Di sini juga foreign key.
Di sini juga ada ID departemen, yaitu foreign key yang diambil dari ID departemen. Di dalam tabel pengajuan cuti juga ada ID karyawan sebagai foreign key yang diambil dari tabel karyawan. Pada tabel partisipasi terdapat ID karyawan yang yaitu foreign key di tabel partisipasi yang diambil dari tabel karyawan. Di tabel proyek terdapat satu primary key, tidak ada foreign key. Di tabel partisipasi juga terdapat satu foreign key lagi, yaitu ID proyek yang diambil dari tabel proyek. Tabel history proyek juga memiliki foreign key, yaitu ID proyek yang diambil dari tabel proyek. Ini adalah implementasi dari relasi antar tabel tersebut. Selanjutnya adalah rancangan. Di sini kita menginput ID departemen, nama departemen, dan lokasi pada tabel departemen, dan menginput ID jabatan, nama jabatan, gaji, dan tunjangan pada tabel jabatan, menginput ID partisipasi, ID karyawan, dan ID proyek pada tabel partisipasi, menginput ID history, ID proyek, tanggal selesai dan status pada tabel history, menginput ID proyek, nama proyek, tanggal mulai, dan anggaran pada tabel proyek, menginput tabel pengajuan cuti dengan menginput ID cuti, tanggal, ID karyawan, keterangan, dan yang terakhir adalah menginput ID karyawan, nama karyawan, alamat, tanggal lahir, ID departemen, ID jabatan pada tabel karyawan. Implementasi selanjutnya adalah create database. Create database adalah membuat database. Di sini kita membuat database manajemen pegawai. Jika sudah membuat, kita gunakan atau use manajemen pegawai. Yang kedua adalah create table. Create table yang pertama adalah kita membuat tabel departemen dengan beberapa atribut seperti ada ID departemen, nama departemen, dan lokasi. Yang kedua kita membuat tabel jabatan. Ketiga kita membuat tabel karyawan. Selanjutnya membuat tabel partisipasi, membuat tabel proyek, membuat tabel history proyek, membuat tabel pengajuan cuti, dan yang terakhir adalah keamanan. Sedikit penjelasan, keamanan adalah sistem keamanan basis data yang digunakan pada manajemen karyawan, dirancang untuk melindungi informasi sensitif seperti data personal karyawan, catatan kinerja, dan informasi gaji. Langkah-langkah keamanan yang dapat digunakan seperti yang pertama adalah grant, yaitu perintah untuk memberikan wewenang atau hak akses kepada pemakai atau user. Jadi jika kita menggunakan grant, kita dapat memberikan wewenang terhadap user untuk mengubah, menghapus tabel dari suatu basis data. Yang kedua adalah revoke. Revoke adalah perintah untuk mencabut wewenang pada pemakai atau user untuk mengakses. Jika grant tadi adalah kita memberi wewenang, revoke ini adalah mencabut wewenang. Yang ketiga adalah backup. Backup adalah kita membuat data yang dapat di dalam tabel dapat dikembalikan. Backup dapat dilakukan dengan menggunakan perintah mysql dump dan dilakukan di luar MariaDB. Yang terakhir adalah recovery. Recovery adalah untuk mengembalikan basis data duplikat yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu backup tadi. Berarti recovery adalah mengembalikan data yang sudah kita backup tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.